Oh iya, cewekku tuh selalu sange kalau misalnya tak cium di ini dan gitu sih. Selalu horn. Iya. Oh iya. Maaf. Ayo nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Di mana aja sih? Kalau boleh tahu? Gue pengen tahu ya bro. Gue pengen tahu. Soalnya gue dulu pernah punya pacar, nafsunya kalau dicium di pangkal dengkul. Itu gue curiga tuh, itu bukan pacar, itu lintah. dicium anemia tiba-tiba. Kita berdua doang. Jangan, kalau kita berdua doang nanti jadi fitnah. Gak enak nanti bini lu bikin cerita lagi, novel baru. Kagak. Cerita apaan? Suamiku bersuami. Kagak. Tapi hari ini kita kedatangan tamu siapa? Ya, kita kedatangan tamu seorang konten kreator. Ini wanita cantik muda yang kental dengan aksen bahasa Jawa. Bukan Anda ya. Penampilannya sekilas kayak savage gitu anaknya. Wow. Dan dia ini suka ngebahas sex education. Wow. Nah, mau dong diajar bang? Nah, langsung aja. Ini dia Adelia Wulandari. Adel, apa kabar? Silakan. Adela. Panggilnya Adela, Adel, Wulan, apa sayang aja? Adel aja. Adel aja. Adel ini dari Semarang. Dari Semarang. Oh, dari Semarang. Sama maksudnya baru liburan kita. Suka ngait-ngaitin aja terus lu, Bon. Sorry. Semarang itu terkenal dengan Wingko. Iya. Wingko babat. Lumpia. Lu pernah ke Semarang belum? Baru 2 minggu lalu bang. Wow, ngapain? Biasa podcast bang. Wih, sombong. Pokoknya kerjaannya padat banget ya. Iya. Sampai kapanpun dia akan masih inget syuting Tokpot karena cuma ini yang viral. Trending. Kemarin 4 episode pertama trending semua. Iya, wow. aku nonton. Nice. Iya. Wah, aku aja nggak nonton. Gue suka menghindari show yang gue hostin, takut gimana gitu, ada perasaan gak enak gitu. Oh iya. Tapi by the way ini mbaknya cantik begini. Oh terima kasih. Udah punya anak? Oh belum. Pacar. Alhamdulillah sudah. Sudah. Dan kamu kan membahas konten masalah sex education. Iya. Pacar kamu nggak apa-apa? Pacar saya yang nyutingin. Oh, pacar kamu yang nyutingin. Yang pegang kamera dulu awalnya dia. Dia yang megang kamera. Awalnya. Yang edit dia. Yang edit awalnya iya dia juga. Mau bikinin YouTube aku nggak pacar kamu? Enggak ya? Enggak ya? Oke. Sampai sekarang tapi udah punya tim sendiri. Iya, apa yang akhirnya bikin kamu dari sekian banyak, kan kamu sebelumnya nggak bahas sex education kan? Apa yang akhirnya sex education aja deh gue bahas. Kenapa paling banyak views-nya kah? Apa emang kamu seneng ngebahas seks atau gimana? Dulu awalnya aku nggak ngelirik YouTuber sama sekali dan nggak mau jadi YouTuber awalnya. Gitu. Dulu awalnya aku masih foto-foto ala-ala yang foto-foto ala-ala nyampah-nyampah gitulah di Instagram gitu kan. Terus daripada kamu foto-foto, ayo kita nge-YouTube gitu. Terus aku nanya, terus kontennya apa? Aku nggak mau nih. Malu gitu loh. Di syutingin terus ngomong sendiri tuh malu dulu. Oh gitu. Terus habis itu ya udah kamu bikin aja apa yang kamu suka. Terus makanya konten awalnya itu kan make up terus. Make up. Tadinya make up. Oh, tutorial make up. Iya yang gitu-gitu. Terus lagi viral waktu itu kayak anak kecil ngomong ngomong. Iya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya di nanti sini. Juga di bip. Gitu. Jadi gara-gara anak kecil ngomong. Terus banyak selebgram juga. Terus ada Danila yang waktu itu sempat viral tuh kata-kata itu tadi. Tapi waktu ngebahas tentang itu, terus dimasukin ke YouTube, apakah lu di bip atau mungkin beralih ke alat kelamin atau ke penis atau ke hal-hal yang lebih KBBI, lebih kamus besar bahasa Indonesia? Enggak, karena kan santai banget ya. Zaman dulu tuh YouTube nggak seketat sekarang kan. YouTube tuh santai banget dulu. Kalau sekarang kan begitu ada yang
gimana udah dolar kuning lah, terus tiba-tiba ke take down dan lain-lain. Jadi ada mungkin beberapa yang disensor, ada yang enggak. Akhirnya kan ganti, berarti nggak lagi menggunakan KTL itu. Lu ganti pakai apa tuh untuk ngebahas sex education berhubungan dengan kelamin? Awal-awalnya tetap pakai bahasa itu, terus lama-lama jadi lebih manusiawi lah, lebih sopan. Sorry, literasi kamu tentang sex education itu ngambilnya dari mana? Kuliah. Kamu kuliahnya emang jadi seksolog? Waktu aku bikin psikologi. Oh, psikologi. Loh, enggak, maksudnya yang capable untuk ngomong sex education adalah seksolog. Seksolog, iya. Kayak dokter Boyke, kayak gitu-gitu kan. Oh, enggak juga, Bang. Kenapa? Kita sebenarnya boleh. Psikolog juga boleh. Itu juga ranah secara psikologis. Yoi. Karena kan seksiolog itu paling parah tuh lewat main. Psikologis. Yoi, karena orang melakukan pemerkosaan itu karena otaknya yang mulai traveling gitu loh. Dia bayangin. Berarti nanti lo meninjaunya secara psikologis, seks. Dari sisi psikologis. Iya, sedikit ya. Jadi aku mengadaptasi, kayak aku di sekolah tuh aku nggak suka dosen atau guru yang terlalu textbook. Ya kan kayak nggak masuk di otak gitu loh, apa otak aku yang nggak ada gitu. Ada. Cuman emang nggak masuk aja kali. Iya, terus aku suka dosen yang ngajarnya tuh dia nggak baca tapi jelasin, terus contoh kasus yang gitu-gitu. Aku sukanya yang kayak gitu. Terus akhirnya kenapa nggak aku aplikasiin tapi dengan bahasa aku sendiri. Gitu. Jadi orang-orang bisa lebih nangkepnya lebih enak. Educationnya lebih dapet. Iya, tapi nggak bosen gitu. Nggak ngebosenin orang nonton ya. Nah, salah satu konten kamu, Del, yang naik itu adalah yang masalah cium leher. Bagian tubuh wanita mana yang suka dicium? Bagian tubuh wanita mana yang suka dicium? Itu berdasarkan survei dari beberapa wanita atau pengalaman pribadi? Aku nggak suka dicium, aku nggak suka ciuman. Jadi itu berdasarkan survei sama cewek-cewek biasa kan suka rumpi nih. Kayak, iya aku tuh dicium cowokku di sini. Terus cowok-cowok kan kadang kalau ngerumpi suka berasa, oh iya cewekku tuh selalu sange kalau misalnya tak cium di ini dan gitu. Selalu horn. Iya. Maaf. Ayo nggak apa-apa. Gitu. Di mana aja sih kalau boleh tahu? Gue pengen tahu ya bro. Gue pengen tahu. Soalnya gue dulu pernah punya pacar, nafsunya kalau dicium di pangkal dengkul. Itu gue curiga tuh, itu bukan pacar, itu lintah. dicium anemia tiba-tiba. Di mana? Di leher tuh cewek suka. Leher. Kadang ada beberapa cewek kan yang nggak suka dicium bibirnya. Kadang ada beberapa cewek yang nggak suka ciuman gitu kan. Ya paling lu tadi lu bilang lu nggak suka dicium, nggak suka ciuman. Nggak suka. Kenapa? Ya nggak enak aja gitu loh rasanya. Nggak enak? Ciuman tuh aku belum menemukan enak. Mungkin cowok lu habis makan sarden kali habis itu. Ikan makarel. Amis bener habis ciuman makan sarden. Pernah, cuman aku nggak yang menikmati. Nggak yang French kiss gitu. Iya, apalagi sampai lidahnya kemana-mana gitu. Jorok ya. Ya nggak tahu ya. Gimana meninjau ya? Ternyata terbukti ya, sesuatu yang sensitif dalam hal sex education itu ternyata bisa menjadikan video-video itu jadi top loh, jadi banyak yang nonton. Nah ini salah satu, ada tiga bahkan. Three most view video dari Adele. Kita lihat fotonya. Cewek suka dicium di bagian ini. Selain leher apalagi Del? Bibir, payudara tuh tadi jawabnya. Pinter ya. Iya. Jidat nggak ada? Jidat ada beberapa yang suka, rambut, kepala yang kayak gitu-gitu. Kalau Abang Surya biasanya kalau cium nyonya di mana Bang? Paha dalam. Khas dalam ya, khas dalam. Di sini kan gue sambil nyender. Namanya sama istri mah bebas-bebas aja. Kalau gue karena berhubung jomblo, jidat aja Bang, udah sekalian suruh pulang. Nah itu bedanya. Kenapa orang kalau pacaran kalau mau pulang pamit cium jidat? Iya. Kalau cium bibir akhirnya nginep. Bisa netep jadinya. Ada lagi? Manfaat tidur tanpa busana. Manfaat tidur tanpa busana. Gue banget tuh Bang. Enak kan? Enak kan? Iya. Tapi manfaat tidur tanpa busana gimana sih? Maksudnya kalau cewek tidur tanpa bra, it's okay kan? Memang harusnya gitu kan, branya dicopot biar enggak sirkulasi darahnya biar lancar. Iya. Terus enggak binget tuh apa sih? Binget itu iya nyeplak itu kan enggak enak juga. Pagi-pagi gatel. Cuk pernah ngerasain tidur pakai celana jeans gitu. Bangun pagi pasti pegel.
Emang iya? Iya. Gak pernah, gue selalu dilepas soalnya. Dilepasin? Iya, lepas sendiri. Lepas sendiri. Jadi gue diam-diam tiba-tiba lepas sendiri aja. Selanjutnya, Fedra ketiga ditanya tentang itu dia. Iya. Katanya ada konten kamu yang mereview kondom, is it? Iya. Nggak cuman kondom sih, sex toy. Sex toys. Oke, cara mereview kondom. Kondom kan gitu-gitu aja. Maksudnya mungkin beda-beda, ada yang totol-totol, Iya. ada yang kayak Ada yang Bantamia, mulus. ada yang kayak Bantamia duri-duri gitu. Ada yang cutbray. Jadi depannya tuh gini. Berarti itu enak di awal doang. Oh, enak di awal doang? Kesana-sananya? Kan depannya gini, berarti depannya gede, belakangnya enggak, dia bisa ngembang, tutup. Kayak dinosaurus yang di film Jurassic Park. Velociraptor bang. Oke. Bahkan mereview kondom dan rasa-rasanya. Kan kondom sekarang ada rasa-rasa. Rasa-rasanya ada bentuknya macam-macam juga. Ada yang sensasinya pas main itu panas, tapi setelah main tuh dingin. Ada. Wow. Lah, dan itu maksudnya gimana? Bentar. Jadi ini kondom. Ini barang. Kondom. Masukin kondom kan. Yeah. Main nih, rasanya tuh anget. Having sex, pas having sex anget. Pas dilepas jadi barangnya jadi ada semeriwing gitu loh. Ini serius. Kelaminnya demam apa gimana sih? Serius ada. Ada yang kayak gitu. Kerasanya di ceweknya apa di lakinya? Di laki, perempuannya juga. Oh, dua-duanya? Dua-duanya kan kena cairan di dalamnya itu. Rasa udang jahe kali bang. Rasa udang jahe. Masa habis ML langsung keluar semua angin. Hati-hati sama penyimpanan kondom ya. Iya. Kan banyak cowok-cowok nyimpen kondom di dompet. Iya. Itu nggak boleh. Karena? Ada room temperaturnya yang harus dijaga. Ada temperatur yang nggak boleh terlalu panas gitu. Tapi kadang kan cowok Kok kayak nyimpan hafal kondom banget ya? biar ini doang, biar jemplak di dompet doang, biar keren. Apa iya? Kadang ada cowok yang begitu. Cowok nyimpen kondom hanya buat nyeplak doang? Jadi dompetnya kulit, ntar nyeplak kondom gitu. Bulat gitu? Bulat gitu. Kenapa nggak kue cincin lu taruh di dompet? Becek dong. Emang ada, Bon? Ada buat gaya-gayaan pak. Buat gaya-gaya nyimpen kondom? Buat gaya-gayaan doang. Tapi sebenarnya nggak boleh karena kan nanti lama-lama kalau kegencet, kebuka ininya, udaranya ini, minyaknya kan berkurang. Kemana-mana. Oh gitu? Iya, jadi itu nggak boleh simpen di press tuh gitu. Ganti pakai minyak rambut nggak bisa? Nggak bisa. Kita akan lihat ini salah satu cuplikan videonya Adele ya, dengan cara ngomongnya yang belak-belakan ini. Baiklah, selanjutnya setelah ngelamot-ngelamot kui mau, area yang lain adalah leher. Begitu pacar kalian ya atau siapapun itu mulai mencium leher, itu adalah stimulus awal merangsang kalian untuk apa? Untuk mendesah teman-teman, untuk rasa mbok bayang ke? Untuk mendesah, untuk keenakan. Sebenarnya cowok itu nggak suka nyium leher, tapi apa? Suka respon yang kalian berikan ketika dicium. Ngerti tak? Paham rak kowe iki wedok-wedok rasa goblok dadi wong. Aduh. Ini yang kamu maksud lebih masuk sex education ya dengan cara seperti ini? Iya. Apalagi kalau di Semarang pakai bahasa Jawa tuh kan lebih masuk aja di mereka. Lebih enak gitu ya. Oh, oke. Kira-kira dengan bikin konten itu terus akhirnya dijauhi teman-teman atau teman-teman jadi sedikit nggak punya teman, iya. Mungkin mereka menganggap kayak, iya apa sih kontennya kok kayak gitu kan. Terus ya udah akhirnya menjauh semua. Paling temen yang awet kayak dari SMA 1 sampai sekarang cuma 1 sama. Dulu SMA berapa sekelas? 30-an. 30-an, tersisa? Satu. Ya Allah. Masih bagus ada, gua nggak ada. Kamu SMA lu udah nggak ada? Nggak ada yang nggak tahu di mana gitu? Bukan begitu bang, muncul setelah gue jadi stand up. Oh ya pasti. Iya munculnya gitu, tiba-tiba Mongol sombong nih sekarang, mentang-mentang udah jadi artis. Iya, bahkan ngomongnya, dulu kita suka nongkrong bareng loh. Iya. Gue dalam hati mikir, nongkrong di mana ya? Iya, gue dulu gembel jalanan. Wow. Sampai kapan bakal ngebahas sex education? Karena memang kayaknya nggak ada habisnya deh kalau ngebahas seks. Duh, malah mau tak terusin terus. Diterusin? Iya. Kamu seneng bahas itu? Seneng, karena orang tua itu kan nggak mungkin ngajarin kayak, Del, nanti kamu kalau cari pacar, coba periksain ke dokter, dia sehat apa enggak, pernah main sama siapa aja, kan nggak mungkin orang tua ngasih tahu gitu. Ya kan, di Indonesia kan masih tabu ya? Di sekolah juga nggak ada yang kayak gitu. Nah terus anak-anak ini
keluar terus dapat pengalaman, akhirnya seks bebas, terus akhirnya terjerumus dalam pergaulan, nggak ada yang ngasih tahu. Nah aku pengen ngasih tahu aja ke mereka kalau nanti kamu terjun ke dunia luar ini, proses pertemanan itu juga berat ya. Banyak lingkungan pertemanan yang kamu boleh kumpul sama kita tapi rokok dulu yang kayak gitu-gitu. Atau kamu boleh kumpul sama kita tapi pakai dulu yang kayak gitu-gitu. Pakai baju. Iya dong, masa kayak gitu. Main pakai aja, ngobrol dulu kali. Ngopi dulu kali, ngopi. Dulu ya, gua pakai jam lo gitu kan, ngobrol dulu, main pakai aja. Next pengen bikin apa lagi? Pengen bikin tetap sex education tapi lebih ke turun ke jalan. Hah? Jadi misal ada PSK. Jadi kamu bawa gambar vagina gede gitu di kelas. Waduh. Enggak gitu. Jadi turun ke jalan, nanyain mengedukasi orang-orang, PSK begitu-begitu. PSK, nanya sih, lebih nanya. Karena waktu itu sempat dapat tugas kuliah juga ke salah satu tempat lokalisasi. Terus wawancara langsung gitu. Dari mereka kalau ditanya mau berhenti apa enggak, sebagian besar bilang enggak. Oh ya? Gitu. Iya. Sebagian besar bilang Mongol juga pernah bang ngobrol survei begitu, iya. Karena mungkin faktor psikolog juga tuh. Jadi kita sempat nanya dari 100 orang yang kita tanya, 99-nya nggak mau berhenti. Nggak mau berhenti. Bahkan dibilangin tuh ini adalah hidup gua. Oh udah kayak gitu. Lewat ini gua bisa menghidupi orang lain. Oh. Berarti otomatis kalau pikirnya turun ke jalanan berarti kan otomatis tidak cuma PSK perempuan kan, juga Lola juga bisa kan? Lola, ya. PSK laki-laki. Lonte lanang bang. Oh lonte lanang. Lonte lanang. Ya. Itu namanya Lola bang. Tapi ada. Ada bang. Ada. Oh ya? Iya cuma nggak ketahuan aja. Marketnya, sorry, untuk perempuan atau untuk laki-laki? Laki. Tapi untuk perempuan ada? Ada juga. Itu kan pasti gigolo bang. Oh itu gigolo namanya? Ya, tapi kan kalau untuk sesama tuh ada dia normal tapi buat sesama tuh ada bang. Oke. Tapi ada yang Adela pingin sampein nggak buat anak-anak muda, generasi muda Indonesia tentang bahaya seks usia dini? Iya. Jadi aku pengen nyampein kalau sex education itu dimulai sedini mungkin. Ya. Jadi kalau kalian merasa, iya orang tuaku nggak pernah ngasih tahu ini itu, ya jangan jadi seperti orang tuamu. Jadilah nanti kamu menjadi orang tua yang ngasih tahu anakmu, sex education tuh harus dimulai sejak dini. Mesti diomongin. Ini tuh bagian tubuh apa, boleh dipegang atau enggak, siapa yang boleh pegang. Kalau dipegang sama orang yang nggak kita kenal, terus kita harus ngapain, yang seperti itu untuk awal-awal. Itu sih, itu penting menurutku. Biar nancep dulu di pikiran mereka bahwa ini cuman yang boleh pegang mama sama papa sama kamu ya. Iya. Nanti gua pun udah nggak, gua nih anak gua udah 6 tahun, gua udah nggak mau nyebokin, kamu harus itu punya kamu sendiri gitu. Gua juga apalagi begitu. Udah remaja nanti kan. Wah, anak nanti gue juga udah 14 tahun bang. Iya. Jadi sekarang mami yang ngambil alih semuanya. Oh gitu. Iya, gue cuman membiayai aja kalau dia jajan pingin apa. Iya. Mak nulis dalam bentuk kertas, ini kebutuhan dia. Oh gitu. Gue nyelip, kayaknya punya emak nih beli. Banyak selipannya. Iya, ada selipan. Masa remaja beli cincin? Gue curiga ini pasti emak. Aduh. Iya. Berarti memang harus dikasih tahu sedini mungkin. Iya. Mungkin itu masih tabu untuk di Indonesia, tapi cara penyampaiannya harus benar sebenarnya gitu. Apalagi buat anak-anak remaja sekarang yang ya itu urusan lo masing-masing lah ya, itu gaya hidup lo masing-masing, asal lo udah bisa tanggung jawab dan lo tahu bahayanya apa gitu. Betul. Termasuk orang-orang yang pernah menerima pelecehan seksual gitu. Iya betul. Kamu pernah? Pernah dulu. Dicolek, diremet teteknya. Sama begal payudara? Itu yang kena nggak cuma aku, tapi satu sekolah itu banyak yang kena. Di sekolah? Nggak di sekolah, di jalan. Dulu kan aku pulang naik angkot harus jalan lama gitu kan. Nah di gang itu tuh karena sepi, nggak ada rumah, ada yang kos-kosan kan sepi. Ya itu banyak di jalan situ. Mereka naik motor? Orangnya, oknumnya naik motor. Berarti yang kayak gitu-gitu tuh ngebekas banget di kamu kan? Maksudnya jadi traumatik? Iya traumatik, jadi sesuatu di psikologis kamu kan? Traumatiknya sekarang sih udah enggak ya, kayak aku tahu harus ngapain setelah diituin. Tapi traumatiknya adalah ketika kejadian itu, sampai sekarang tuh masih inget mukanya. Mukanya, jaketnya, helmnya, motornya, sendalnya, jeansnya. Oh iya? Itu tuh yang bikin trauma ya. Makanya... Tapi orangnya nggak ditangkap? Kan bukannya harus bisa dilapor? Waktu itu mungkin sulit ya. Kalau sekarang kan sosial media udah berkembang. Sekarang kan ada CCTV, ada apa segala macam. Ya kayaknya harus ada apa
nggak cuman karate. Kalau di Amerika nih, ada kakak gue perempuan tinggal di Kanada, jadi dia punya anak udah usia 17 tahun, disediain itu pepper spray. Kayak hairspray yang lada itu katanya kalau ada yang itu tinggal semprot di mata dan teriak minta tolong. Nah di Amerika atau di negara Eropa tuh hukumannya lumayan tinggi loh bang, orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Kalau ya takutnya kan disalahgunakan. Nah itulah. Nah makanya sudah siap belum? Orang-orang yang di sini ya. Iya, kan cewek juga harus membela dirinya. Benar. Jadi harus tahu apa yang harus dilakukan. Karena pelecehan seksual itu bukan hanya dipegang, bukan hanya kalau ekstrimnya tadi sampai megang payudara dan segala macam. Catcalling aja udah kena pasal sebenarnya. Mudah-mudahan di luar sana banyak yang aware bahwa perempuan memang harus dijaga, harus tahu dulu, karena lu nggak bisa ngebela diri lu kalau lu nggak tahu. Lu harus tahu dulu bahayanya apa, resikonya apa. Jangan kemakan sama pergaulan yang payah lo nggak seks bebas gitu kan. Banyak yang kayak gitu kan. Banyak tahu. Belum pernah mabuk atau belum pernah mabuk. Ada yang lagi nggak seks nggak cool. Itu kan bahaya. Iya benar. Enggak ya, jangan kayak gitu ya teman-teman yang nonton. Nggak boleh. Adel thank you banget ya. Adel terima kasih banyak, mudah-mudahan misinya Adel untuk mengedukasi orang nyampe dengan baik. Mudah-mudahan setelah ini banyak yang aware tentang kontennya juga makin banyak. Kontennya makin banyak, viewsnya makin banyak, rezekinya makin banyak. Sampai ketemu lagi di Talkbot. Terima kasih banyak Adel.